melakukan konseling ini. Sebelum mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan memberikan bimbingan konseling kepada kalian. Apakah sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan konseling? Belum. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi konseling itu merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh guru sebagai konselor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli atau siswa, baik itu masalah yang ada di rumah atau yang ada di sekolah. Baik, sebelumnya lebih baik kita perkenalan dulu ya. Ya, ayo duduknya dirapikan dulu. Nah, yuk dimulai dari Naswa. Jadi nanti teknis perkenalannya saya berikan contoh. Halo, nama saya Femi, hobi saya membaca, gitu ya, paham? Paham. Yuk lanjut Naswa. Halo, nama saya Naswa, hobi saya menulis. Lanjut. Halo, nama saya Nisa, hobi saya memasak. Yuk lanjut. Halo, nama saya Wulan, hobi saya menyanyi. Halo, nama saya Yana, hobi saya bersepeda. Ya, sip. Jadi nanti teknisnya di sini kalian menyebutkan masalah yang dihadapi kalian. Paham? Paham. Jadi sebelumnya kita permainan dulu ya. Nanti ketika permainan dan itu tiba pada diri kalian, kalian menyebutkan masalah yang kalian hadapi. Ya. Yuk, kita permainan domino. Pada tahu kan? Yuk. Ini mundur sedikit, Yuk, mulai ya. Nyanyi semua ya. 1, 2, 3. Do, mi, ka, do, SK, do, pia, pio. 1, 2, 3. Yuk, kamu masalahnya apa? Masalah saya sering mengantuk saat belajar. Oh, jadi masalah Naswa itu sering mengantuk karena belajar, sering mengantuk ketika belajar di sekolah. Yuk lanjut yuk. Do, mi, ka, do, SK, do, pia, pio. 1, 2, 3. Yuk lanjut, bisa menyebutkan masalah yang dihadapi apa? Masalah saya sering sakit perut. Oh, masalah Nisa sering sakit perut ya. Yuk lanjut. Do, mi, ka, do, SK, do, pia, pio. 1, 2, 3. Yuk lanjut Ulan. Masalah saya sering mengantuk saat mengerjakan tugas. Oh, jadi hampir sama ya sama yang Naswa tadi, sering mengantuk. Kalau Naswa tadi sering mengantuk karena pada saat belajar, sedangkan Ulan mengantuk pada saat ketika mau mengerjakan tugas. Yuk lanjut yuk. Kado, SK, do, pia, pio. 1, 2, 3. Yuk Yahra. Saya sering sakit gigi. Oh, masalah Yahra itu sering merasakan sakit gigi ya. Ya baik, karena sudah menyebutkan masalahnya semua, mari kita selesaikan satu-satu ya. Mulai dari siapa? Naswa? Siap? Ya, jadi masalah Naswa tadi sering mengantuk ketika pelajaran. Nah, itu biasanya disebabkan oleh apa dulu? Tidur malam. Oh, Naswa sering begadang ya, tidur malam ya. Itu sebaiknya kalau tidur itu jangan larut malam, agar ketika kita sekolah itu tubuh bisa fit dan semangat untuk belajar. Ya, paham? Paham. Nah, besok lagi kalau ingin belajarnya itu semangat ketika di sekolah, tidak merasa ngantuk, merasakan lesu, itu harus tidur lebih awal. Dan jangan lupa sebelum tidur itu harus berdoa, gitu ya. Ya, paham? Paham. Sudah selesai, lanjut ke masalah siapa? Zahra. Zahra, Karena ya. saya sering makan permen dan coklat dan saya lupa tidak gosok gigi. Oh, jadi Yahra itu sering merasakan sakit gigi karena dia sering kebanyakan makan permen dan coklat dan dia lupa untuk menggosok gigi. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu kalau misal seperti itu baiknya gimana? Harus gosok gigi, ya, harus gosok gigi, dan kalau bisa dikurangin makan coklat dan permennya agar gigi tetap terawat. Ya, paham? Paham. Yuk lanjut ke masalahnya siapa? Nisa. Ya, Nisa. Masalahnya tadi apa? Sakit perut. Ya, sering sakit perut. Nisa tahu enggak itu masalahnya itu sering terjadi pada Nisa karena Nisa sering apa? Sering Coba tidak ditutup.
lupa cuci tangan ketika mau makan ya. Ya, jadi diusahakan kalau mau makan itu harus cuci tangan terlebih dahulu dan harus mengikuti prosedur cuci tangan yang baik, gitu ya. Agar ketika kita makan posisi tangan kita itu bersih sehingga apa yang kita makan itu menjadi sehat dan perut tidak menjadi sakit. Ya, paham? Paham bisa untuk sampai sini? Dan besok lagi diingat-ingat ya, kalau mau makan itu harus cuci tangan. Yuk lanjut ke masalah yang terakhir punya Wulan. Tadi yang masalahnya Sering ngantuk pas mengerjakan tugas. ya, masalahnya hampir sama kayak Naswa ya. Jadi diusahakan ketika mau belajar itu kondisi tubuh itu harus fit dulu, dan kalau bisa malam itu tidurnya juga jangan terlalu malam agar pagi harinya ketika kita mau melakukan belajar dan kita akan mengerjakan tugas-tugas itu dengan kondisi tubuh yang fit dan sehat dan kita bisa semangat dalam mengerjakan tugas. Paham? Paham. Nah, di sini Ibu punya satu media. Tadi kan semua masalah kalian berkaitan dengan pola hidup sehat pada diri kalian sendiri, baik itu yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran untuk melakukan bimbingan seperti ini yang ditujukan kepada pola hidup sehat untuk anak-anak. Nah, siapa yang tahu pola hidup sehat itu apa? Apa ayo pola hidup sehat? Jadi Ibu jelaskan ya. Pola hidup sehat itu adalah kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap sehat, atau bisa diartikan bahwa pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Jadi pola hidup sehat itu gaya hidup sehat. Paham? Paham. Nah, masalah kalian tadi kan ada yang berkaitan dengan sakit gigi, sakit perut, suka mengantuk. Itu kan berarti berkaitan dengan kondisi tubuh kita. Nah, kita lanjut ya. Seperti ini. Yuk, langkah-langkah hidup sehat. Dalam suatu pola hidup sehat, kita itu harus menerapkan beberapa langkah supaya pola hidup sehat ini bisa kita laksanakan dengan baik. Langkah yang pertama yaitu ini gambar makan. Nah, pintar. Berarti kalau makan itu harus menjaga pola makan. Siapa yang tahu pola makan itu berapa kali? Ya, 3 kali sehari, yaitu pagi hari, siang, dan ya, pintar. Yang kedua, ini tadi berkaitan dengan masalah yang Naswa dan Wulan. Berarti ini gambar tidur. Berarti tidur tidak boleh larut malam, yaitu dengan istirahat yang cukup. Jadi dengan adanya istirahat yang cukup, tubuh kita itu akan menjadi sehat. Nah, untuk tidur yang cukup ini usia kalian itu dibutuhkan waktu itu tidak kurang dari 9 jam per harinya. Yuk lanjut. Yang ketiga yaitu menciptakan udara yang bersih dan sehat. Jadi kalian itu bisa dengan orang tua itu menanam tanaman di depan rumah, bisa di pot, bisa di halaman rumah, gitu ya, paham? Dan langkah selanjutnya yaitu olahraga yang teratur. Kalian sudah pada olahraga belum? Sudah ya, sudah rutin dilakukan? Sudah ya, pinter. Jadi kalau olahraga itu dilakukan secara rutin itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Ya, langkah selanjutnya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, contohnya dengan apa? Melakukan apa kalau bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, pintar. Membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat lingkungan menjadi bersih. Nah, jadi selanjutnya yaitu nih ada permainan tentang masalah pola hidup sehat. Jadi silakan, ini jenisnya harus baca petunjuk dulu ya. Petunjuknya yang pertama yaitu buka jaringku. Jaringnya tuh ini. Buka jaringku, pasangkan aku sesuai tindakan yang harus aku lakukan. Yang ketiga, balik jaringku, cocokkan dengan kunci jawabanku. Nah, jadi teknisnya kalian gini. Ini kan seperti ini. Nah, jadi
Ini saya jelaskan, ini gambar orang yang mengantuk. Ini tangannya kotor. Yang ini suka makan permen. Yang ini yang ini olahraga. Yang ini tuh tubuh kita sehat. Nah, jadi nanti di sini gambar yang seperti ini, yang di sini itu solusinya. Misal, tapi sebelumnya kita harus mengurutkan ini dulu. Ini kan ada nomornya, kita harus diurutkan 1. Yuk coba ya diurutkan yuk. Siapa yang mau naruh 2 sini, 2 sini. Ya 3, 4, 5, yuk 5, 6. Nah, ketika sudah urut seperti ini, kita bukanya satu-satu. Yuk, mari kita buka yang nomor 1. Nomor 1 dibuka. Gambar orang. Berarti solusinya kita harus coba dipasangkan. Siapa yang dipasangkan? Nah, yuk nomor 2 dilanjut. Nomor 2 dibuka. Itu gambar? Tidak pernah cuci tangan. Berarti akibatnya solusinya? Solusi ketika tangan kotor? Berarti Harus cuci tangan. nah, cuci tangan. Yuk lanjut. Ketiga, ayo Bulan. Itu apa? Nah, ketika makan permen itu harus, setelah makan permen harus. Nah, berarti taruh di gambar yang gosok gigi. Itu fungsinya buat agar gigi tidak sakit. Nah, yuk lanjut nomor 4. Berarti kalau sakit perut itu berarti dia merasakan lapar. Berarti dia harus makan makanan ya bergizi. Yuk lanjut nomor 5 siapa? Ayo siapa? Ya nomor 5. Ketika kita habis olahraga, tubuh kita kan berkeringat. Berarti kita harus mandi agar tubuh bersih. Ya lanjut nomor 6 yang terakhir. Ayo siapa? Bebas boleh. Berarti agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat, kita harus olahraga. Yuk lanjut ke olahraga. Nah, berarti sudah dipasangkan semua ya. Tadi petunjuk yang ke-4, cocokkan jawabanku dengan kunciku. Ini kunci jawaban. Jadi ini ditutup dulu, terus ini dibalik. Cocokkan dengan kunci. Benar apa tidak? Benar, berarti jawaban kalian benar. Ini ya, berarti jawaban kalian benar ya. Ini masukkan lagi. Kita lanjut yang kedua. Masih ada satu lagi. Nih, ini kita copot dulu. Ini di bawah, nanti diurutkan ya. Yuk, diurutkan dulu 1, 2, 3 di sini diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini. 2, 2-nya mana 2? 3, 4, 5, 6. Yuk, nomor 1 yuk ya, nomor 1 dibaca. Menciptakan udara yang bersih dan segar. Nah, berarti kita harus menanam apa tadi? Pohon. Nah, berarti gambarnya ya. Yuk lanjut nomor 2. Apa? Agar lingkungan menjadi bersih. Berarti kita harus Membersihkan. membersihkannya. 2. Yang ketiga, yuk Bulan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, berarti kita harus olahraga. Nah, olahraga itu baik dilakukan pada pagi hari. Yuk lanjut ke 4. Agar kuku menjadi bersih dan sehat. Nah, berarti kita harus memotong kuku. Dan jangan lupa kalau kuku kita panjang itu harus segera dipotong agar tidak ada kuman dan cacing yang nempel di kuku kita. Yuk lanjut ke 5. Kita harus makan makanan yang bergizi.
Nah, makan makanan yang bergizi. Apa yang kalian tahu makanan yang bergizi itu? 4 sehat, 5 sempurna. Ya, yuk yang terakhir 6. Nah, agar sampah tidak berserakan itu harus ya membuang sampah. Dan jangan lupa ketika kita setelah membuang sampah, tangan harus cuci tangan agar tetap bersih. Yuk kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Kita balik ya, ini kan ini. Sama? Sama ya, berarti benar ya. Nah, dari kalian dari penggunaan media ini, jadi tadi sudah mewakilkan untuk solusi yang masalah kalian hadapi. Tadi di sini dijelaskan bahwa untuk menangani masalah Koyanaswa yang sering merasakan mengantuk saat belajar harus melakukan istirahat yang cukup. Nah, untuk Yahra tadi yang sering merasakan sakit gigi berarti itu harus mengurangi makan berat dan harus menggosok gigi sebelum tidur, jangan lupa ya. Untuk masalahnya si Nisa tadi, masalah sakit perut tadi digambarkan bahwa sebelum makan kita harus cuci tangan agar tangan menjadi bersih dan apa yang kita makan itu menjadi sehat. Nah, sampai sini apakah sudah paham semua? Apakah sekarang sudah tahu apa yang kalian harus lakukan agar masalah kalian itu tidak terjadi lagi dan kita bisa melakukan hidup yang sehat? Bisa? Bisa. Kita harus mengingat-ingat apa saja itu langkah pola hidup sehat. Nah, sekarang apakah kalian sudah lega? Ya, sudah lega untuk sudah menyampaikan masalahnya semua, dan semoga dari Ibu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini ya, dan semoga masalah ini tidak terjadi pada diri kalian lagi. Paham? Paham. Ya, terima kasih atas waktunya. Ibu cukupkan. Sebelum kita pulang kita harus berdoa. Yuk berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.